Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah rangkaian elektrik 2 dengan kode mata kuliah kita EL2201. Kita masih sama ya membahas analisis steady state sinusoidal, yang mana di dua video sebelumnya kita sudah sama-sama membahas nih sinusoid itu bagaimana, Fourier itu bagaimana, yang kalau kita sederhanakan ini ada di time domain dan ini ada di frekuensi domain. Di bidang teknik elektro tentu saja kita nanti akan banyak berhubungan dengan keduanya ya, akan melihat dari time domainnya kah atau dari frekuensi domainnya. Nah, untuk saat ini kita akan mencoba masuk lebih dalam bagaimana hubungannya fasor dengan elemen rangkaian ya. Tadi ada elemen resistor, induktor, dan kapasitornya. Oke, ini hubungannya. Kalau kita lihat resistor akan jadi seperti ini gambarnya, induktor dan kapasitor menghasilkan diagram fasor seperti gambar yang dapat kalian lihat sama-sama ya. Coba kita akan explore lebih dalam bagaimana ketiganya dapat dijelaskan. Seperti itu ya. Sekarang kita coba yang pertama, yaitu hubungan dari fasor dengan resistor. Kalau kita tadi lihat gambar yang disampaikan di slide sebelumnya ya, bahwasanya kita punya R di sini, maka besarnya VR ini adalah I dikalikan dengan R. Kalau ini adalah arus mengalir sebesar I, maka kita misalkan punya VT sumber adalah VM cos omega T plus fasanya. Nah, dari sini berarti kita punya IM ya. Bukan IM. T besarnya adalah IM cos omega T plus fasa. Nah, kalau kita punya IM seperti I seperti itu, V-nya seperti itu, mau kita lihat dari time domain, frekuensi domain, sebenarnya mudah ya. Ini keduanya masih kita lihat dalam time domain ya. Maka sekarang kita ingin lihat dalam frekuensi domainnya. Kalau kita ingin lihat dalam bentuk fasor. Kalau kita lihat di sini V itu besaran adalah I dikalikan dengan R. Yang mana V berarti I-nya itu adalah IM dikalikan dengan R sudut fasa. Berarti kalau kita punya nilai seperti ini ya, dapat kita lihat bahwasannya arus ini akan bernilai kalau kita lihat dengan sudut fasanya ya, dari sini berarti nilai sudut fasa dari arus maupun dari tegangan itu memiliki beda fasanya 0 atau mereka menjadi satu fasa atau in phase. Maka kalau kita punya diagram fasornya ya, real, imajiner, mereka akan tertumpuk menjadi satu, baik itu V-nya, ini V-nya, ataupun besar I-nya. Jadi kalau untuk resistor memang mudah ya, karena resistor tidak memiliki dampak terhadap fasa. Sedangkan kalau kita ingin melihat yang memiliki atau mengakibatkan perbedaan fasa ya, berarti contoh yang kedua adalah fasor dengan induktor ya. Berarti kalau kita punya rangkaian sederhana saja ya, nilainya L, kemudian di sini adalah I, yang mana kalau L di sini berarti nilai V-nya VL adalah L DI per DT. Kalian tentu masih ingat ya, besarnya VL adalah L DI per DT. Kalau kita terjemahkan ke dalam bentuk fasor, ini I, maka nilai V-nya adalah J omega L I. Tapi ini kita dapat buktikan kok untuk bisa melihat hal ini. Yang mana kalau kita punya IT adalah IM cos
omega T plus fasa, ya, maka kita bisa melihat nilai VT-nya. VT sebagaimana nilainya adalah L dI per dt. dI per dt nilai I-nya adalah IM cos omega T plus fasa. Berarti kita bisa langsung dapatkan nilainya min L IM omega cos berarti sin omega T plus fasa. Kita hilangkan minusnya, berarti omega L IM sin bisa menjadi cos omega T plus fasa plus 90. Nah, kita sudah punya nih omega L IM cos omega T plus fasa plus 90. Berarti kita tinggal konversi mereka ke dalam bentuk fasornya, yang mana nilainya dia akan berubah menjadi, ini konversi ke fasor ya, V sama dengan omega masih tetap, L masih tetap, IM masih tetap, E eksponensial dari J. Di sini berarti tinggal fasa plus 90. Nah, kita sudah mulai tampak ya. Omega L IM E pangkat J omega plus 90. Dan berarti ini J omega plus 90 ini kan kita bisa pecah nih. Jadi omega L IM E pangkat J fasa E pangkat J 90 derajat. Yang mana nilai I sebagaimana kita ketahui itu merupakan IM E pangkat J fasa, sama dengan tegangan ya. Di video sebelumnya kita juga sudah bahas ini. Jadi kalau kita punya eksponensial J pangkat 90, ini merupakan nilai dari imajinar atau J-nya. Jadi coba kita implementasikan kedua nilai ini, persamaan ini, ke dalam persamaan ini. Apa yang akan terjadi? Maka nilai V adalah J omega L I. Dia akan sama dengan seperti ini. Lalu coba kita terapkan ke dalam fasornya gitu ya. Karena tadi kita akan berurusan dengan fasor. Berarti ini sumbu real, ini sumbu imajinernya. Sekarang kita lihat dulu dari V-nya atau kalau nggak dari I-nya dulu. Dari I dia akan bernilai memiliki sebesar J omega di sini nih. J omega lagi. J fasa. I adalah IM E J fasa. Berarti nilainya dia ada di sini. Dengan sudut fasa. Kita belum tahu ya fasanya berapa karena memang kita masih menggunakan perumpamaan fasa. Ini adalah nilai I-nya. Ini real ya. Nah, sedangkan nilai dari tegangannya dia berbeda 90 nih. Ya. J 90 berarti dia akan membentuk sudut 90. Nah, inilah nilai V-nya, kapasitor. Kalau kita punya kapasitor sederhana seperti ini ya, J ini akan dari arus sebesar I, maka I itu nilainya adalah C dVc per dt. Tentu saja ini sudah kalian ingat ya, karena ini sudah ada di RE1. Jadi ini kita tinggal implementasikan saja. Bahwasannya kalau kita punya VT, besarnya adalah Vm cos omega T plus fasa, ya, maka nilai IT-nya kita tinggal lakukan turunan nih. C dVc per dt berarti turunan dari Vm cos omega T plus fasa. Berarti turunan dari cos adalah min sin, berarti saya tulis min di depan. Min C Vm omega sin omega T plus fasa. Nah, dari sini min sin berarti kita bisa berubah konversi lagi. C Vm omega min sin berarti bisa jadi cos.
dengan omega T plus fasa plus 90 derajat. Oke. Sama seperti yang tadi ya, maka ini sudah terbentuk. Kita tinggal konversi mereka ke dalam frekuensi domainnya. Ini kita tinggal ke frekuensi domain menjadi fasor ya, yang mana I itu akan menjadi omega C Vm kali eksponensial dari J fasa plus 90. Tentu akan agak berbeda ya dengan yang posisinya sini. Ini adalah posisinya V yang punya J omega plus 90. Kalau ini adalah I yang punya J omega plus 90. Sehingga kalau kita punya I besar seperti ini, maka dapat kita terjemahkan I besarnya adalah J omega C dikalikan V. Dan V, kan tadi masih ingat ya, Vm eksponensial J fasa. Sehingga J itu besarnya adalah E pangkat J90. Oke, dari sini berarti kita sudah punya nilai I-nya. Dan nilai V-nya, nilai V ya, tegangan di kapasitor nantinya akan bisa jadi I J omega C-nya. Oke. Kan tinggal di rotasi saja ya. Nah, kalau kita tinggal implementasi ke dalam fasornya, maka ini sumbu real, ini sumbu imajiner ya ke dalam diagram kartesius. Nilai V dia akan sebesar Vm eksponensial J omega. Berarti ini adalah sudut fasanya, ini adalah V-nya, dan ini adalah Vm-nya. Kemudian dia akan terbentuk sudut 90. Di sini akan jadi arusnya. Dari sini dapat kita lihat bahwasannya arus akan mendahului atau lead terhadap tegangannya. Berbanding terbalik dengan posisi seperti ini, tegangan yang mendahuluinya. Oke, berarti dengan dua komponen ini, induktor dan kapasitor, dia dapat menggeser fasa dari komponen dari rangkaian yang kita miliki. Mungkin seperti itu untuk video kali ini. Jadi kita sudah bisa mengetahui hubungan antar elemen dasar ya, baik itu resistor, induktor, dan kapasitor terhadap fasornya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.